ikhlas? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ada dua. Jadi ada dua perkara yang sering menjadi benalu dalam kehidupan hati manusia, di mana akhirnya manusia itu tidak mampu untuk mendapatkan keikhlasan kalau mereka itu sampai mendapatkan dua benalu ini hidup di dalam kehidupan hatinya. Ya? Makanya ketika kita kemudian sudah mengetahui pentingnya masalah ini sampai menjadi sepertiga dari bangunan sunnah, tolong mari kita kemudian menjadi orang setelah kita mempelajari ilmu, menjadi orang yang siap memiliki gunting untuk memotong benalu di dalam hati kita, di mana benalu itu yang sering menjadikan kita itu gagal untuk ikhlas kepada Allah. Syekh Utsaimin lalu kemudian menerangkan apa yang pertama benalu yang sering menjadikan orang itu gagal untuk menjadi ikhlas. Yang pertama, hubbud dunya wa ittiba'ud dunya. Makanya sampai-sampai Syekh Tamimi rahimahullahu taala berkata, man ta'abbada lillahi yuqsadu fihi dunya faqad asyraka. Sampai-sampai Syekh Tamimi dalam kitabnya Majmu'atut Tauhid, beliau itu berkata, barang siapa yang dia beribadah tapi niatnya di dalam dia ibadah diniatkan untuk mencari sekeping dari kenikmatan dunia, maka ibadahnya itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Makanya para salaf itu ketakutan. Dikisahkan dalam beberapa riwayat ketika mereka mendapati satu kenikmatan setelah mereka beribadah, mereka itu ketakutan sampai mereka itu berkata, "Gek, jangan-jangan kami dikasih oleh Allah dunia, jangan-jangan dunia ini yang kami dapatkan ini menggugurkan pahala kami nanti di akhirat." Kenapa? Karena mereka ngerti ibadah kalau sudah diniatkan untuk dunia itu merusak pahala kelak di akhirat. Makanya Masya Allah, kalau kita kembalikan kepada perkataan dari Abdullah bin Mubarak, sampai Abdullah bin Mubarak itu berkata, seorang tabi'in yang paling mirip kehidupannya dengan para sahabat karena seringnya bersama para sahabat. Abdullah bin Mubarak itu sampai berkata, setiap aku melihat para sahabat ketika mereka membaca Al-Quran, tidak ada yang paling banyak menyebabkan para sahabat itu menangis kecuali dua ayat yang sering aku lihat. Apa dua ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu menangis ketika mereka membaca Al-Quran? Bukan Al-Baqarah, bukan Ali Imran, tapi paling banyak yang membuat para sahabat itu menangis ketika mereka membaca Al-Quran dan mereka betul-betul ketakutan ketika mereka membaca dua ayat itu, yaitu surat Hud ayat 15 dan 16. Allah berfirman pada dua ayat ini, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzi laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun." Ini loh dua ayat yang menjadikan para sahabat itu kalau setiap mereka membaca itu nangis, tenggelam dalam sedihnya, nangis mereka. Apa artinya terjemahnya? Allah berfirman di dalam ayat ini, "Man kana yuridul hayatad dunya." Barang siapa orang yang dalam kehidupan di dunia yang dia inginkan hanya untuk mendapatkan dunia tok, maka kami berikan dunia kepada mereka la yubkhasun, tidak dikurangi oleh Allah. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar, tapi kelak dalam kehidupan di akhiratnya mereka tidak mendapatkan apapun illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Inilah yang kemudian tidak kita sadari di antara dosa yang banyak di antara kita belum tahu tentang ilmunya adalah dosa menjadikan ibadah itu cita rasa dunia. Padahal ini termasuk di antara perkara yang sudah Allah tegaskan, siapapun yang menginginkan dalam kehidupan dunia hanya ingin dapat dunia saja, maka kami akan berikan dunia itu kepadanya tidak dikurangi. Tapi kelak dalam kehidupan di akhiratnya nggak mendapatkan apapun kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Sekarang dalam prakteknya banyak nggak orang yang kemudian mereka ketika ibadah, tapi niat yang tersembunyi di dalam hati mereka itu apa? Bukan untuk ridhonya Allah, tetapi niat yang tersembunyi di dalam hati mereka ketika mereka beribadah itu niatannya adalah untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Dia beribadah tapi hanya untuk mendapatkan dunia. Maka orang semacam ini dikatakan oleh Allah, kami kasih dunia kepada mereka tidak dikurangi, kelak di akhiratnya nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Ya? Allah Pak
Wong kita beribadah riak saja menjadikan ibadah kita tidak diterima kok. Apalagi kemudian kita beribadah tetapi niat yang tersembunyi di hati kita itu apa? Yaitu niatan untuk dunia dan materi. Allah kasih sebagai bentuk istidraj, tapi kelak di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Maka bisa jadi ada orang yang ditimbang oleh Allah, dia kemudian melihat, loh sholat saya mana? Loh sholat kamu kan hanya untuk rumah. Puasa saya mana? Loh puasa kamu kan supaya proyek kamu berhasil. Sudah aku kasih kan proyeknya. Malah haji saya, loh haji kamu kan supaya kamu itu mendapatkan ini dan mendapatkan itu. Loh sedekah saya mana? Sedekah kamu kan hanya untuk ini dan hanya untuk itu. Sudah aku sempurnakan dalam kenikmatan kamu di dunia, tapi di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Padahal banyak loh di antara kita yang tidak sadar, kita ini beribadah tetapi tersembunyi di dalam hati kita itu apa? Niatan bahwasanya ibadah itu hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Karena inilah zaman fitnah ketika dunia itu menguasai kehidupan kita, sampai ibadah pun menjadi rusak disebabkan karena ingin untuk mendapatkan dunia. Coba Pak, kita lihat kehidupan kita ketika nyekolahkan anak. Ayo deh kita jujur melihat. Kita dulu ketika sekolah itu niatnya apa? Niatnya kita sekolah dulu adalah supaya ketika SMP pindah ke SMA, supaya ketika di SMA kita mendapatkan sekolah favorit. Ketika dari sekolah favorit SMA kemudian kita pindah ke universitas. Kenapa? Supaya favorit dan supaya gampang untuk mencari pekerjaan. Padahal Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat yang lainnya, man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya lam yarih raihatal jannah. Padahal Nabi jelas mengatakan, barang siapa yang mencari ilmu yang niatannya harus karena Allah untuk mencari wajahnya, tapi dia mencari ilmu hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Masya Allah. Makanya hari ini nanti kita pulang, kita kasih tahu anak-anak kita, nak kalau kamu sekolah dari jam 7 sampai jam 12, bahkan jam 7 sampai jam 4 sore katanya nanti, niatkan karena Allah nak, bukan karena pengen dunia. Duniamu sudah diatur oleh Allah, duniamu sudah dijamin oleh Allah. Tidak perlu kamu merusak akhirat kamu hanya untuk mendapatkan dunia yang sudah dijamin oleh Allah. Dulu kita, alhamdulillah kita punya kesempatan hari ini belajar Pak. Akhirnya kemudian kita sadar, oh Masya Allah ya, dulu SMP, saya SD pengen nem yang tinggi supaya masuk SMP yang favorit. Kemudian saya masuk kemudian SMA. Ternyata niatan yang tersembunyi ketika kita ingin untuk mendapatkan dunia, Allah benci hati yang menginginkan dunia ketika dia beribadah, walaupun kemudian yang dilakukan itu ibadah ketaatan. Ini yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, apa? Benalu yang pertama yang menjadikan orang gagal mendapatkan keikhlasan itu apa? Niatan duniawi. Padahal banyak di antara kita yang belum sadar bahwasanya banyak ibadah kita ini belum ikhlas, belum karena Allah tetapi diniatkan karena materi. Ada orang yang puasa, tumben mah puasa, suaminya sampai juga kaget, tumben puasa. Iya, kan papa proyeknya mau disidang hari ini. Kan nanti kalau proyeknya goal kan saya dapat tas sama sepatu. Maka kemudian dia puasa. Kadang-kadang kita bertanya, Ustadz, zikir apa ya supaya kemudian warung saya itu laris? Doa apa ya supaya kemudian butik yang saya baru buka ini kemudian banyak pelanggannya? Selalu kemudian mengkaitkan urusan akhirat kita dengan urusan dunia kita. Padahal Masya Allah, betapa hinanya urusan akhirat kalau kemudian urusan akhirat diniatkan untuk dunia, tempat kita meninggal dan bukan tempat untuk tinggal. Kenapa? Banyak orang yang tidak sadar bahwasanya ini termasuk di antara perkara yang menggagalkan dia untuk menjadi orang yang ikhlas. Sedekah itu hari ini Masya Allah, sedekah niatnya apa? Untuk mendapatkan balasan langsung. Padahal kemudian balasan sedekah itu harus di dunia atau harus kemudian Allah yang ngatur? Allah yang ngatur. Fungsinya sedekah itu apa sih? Fungsinya sedekah itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi dalam riwayat Muslim, ittaqun nara walau bisyakkin min tamr. Takutlah kamu kepada neraka walaupun kamu itu sedekah dengan sepotong kurma. Jadi fungsi sedekah itu apa? Memadamkan api neraka yang bisa mengancam kehidupan akhirat kita. Itu fungsi sedekah. Tapi Masya Allah, banyak orang yang hari ini ketika belum paham tentang masalah ini, kadang-kadang kita juga masih terselip dengan niatan yang semacam ini. Kita sedekah supaya kemudian dengan sedekah itu lalu kita mendapatkan balasan di dunianya 700 kali lipat. Makanya ada kasus seorang ustadz digugat sama muridnya, Ustadz saya sudah sedekah
1 juta. Tapi kenapa kok saya tidak mendapatkan 700 juta? Padahal saya butuh untuk bayar cicilan rumah. Makanya kemudian akhirnya terjadi kayak gini. Kenapa? Karena selalu menyandarkan bahwasanya ibadah yang dilakukan hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Sholat duha, niatannya apa? Supaya kemudian melancarkan rezekinya. Pada sholat duha itu niat pertamanya itu harusnya apa? Untuk memberikan sedekah kepada ruas tulang kita, bahwasanya kita ini punya 360 ruas tulang yang butuh disedekahin setiap ruas tulangnya itu. Dan itu tercukupi dengan apa? Sholat duha. Ada nggak sih yang menerangkan sholat duha itu membuka pintu rezeki? Kok saya belum pernah mendapati riwayatnya ya? Padahal ada orang yang kemudian ketika sholat duha itu, ketika berdoa ke kanan, kemudian ke kanan, kemudian ke belakang, ke kiri, muter dia. Kenapa? Untuk menjaring semua rezeki dari 4 arah mata angin. Ya Masya Allah, di situ kemudian akhirnya kita bukan itu ibadah. Dan ibadah itu tidak selalu niatannya dengan dunia. Kenapa? Banyak di antara para sahabat, orang-orang yang mereka diterimanya amal, apakah mereka dimudahkan urusan dunianya? Enggak. Ada sahabat yang kemudian juga akhirnya beliau menjadi miskin. Abu Hurairah itu kan miskin. Padahal kita ngerti bagaimana keutamaan yang dimiliki oleh Abu Hurairah. Tenang Pak, bahwasanya ibadah itu tidak selalu Allah bayar. Balasannya itu dengan kebaikan di dunia. Kita perhatikan deh apa yang terjadi kepada Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu apa kurang-kurangnya membantu Nabi. Sampai kemudian beliau terkenal sebagai saudagar yang sangat kaya raya. Tapi setelah menikah dengan Nabi, Masya Allah, Ibunda Khadijah itu kemudian turun hartanya. Karena apa? Banyaknya harta yang kemudian diberikan kepada Nabi untuk mendukung Nabi. Bukan hanya hartanya Pak, rumahnya. Rumahnya itu dimasukin keluar masuk para sahabat untuk belajar Islam dari Nabi. Masya Allah. Dan Ibunda Khadijah tidak pernah protes. Makanya Masya Allah kan Ibunda Khadijah itu pemenang hatinya Nabi, itu Ibunda Khadijah. Padahal bukan istri yang paling cantik. Ibunda Khadijah ketika beliau meninggal dunia bersamaan dengan tahun ketika Abu Thalib itu meninggal dunia, perhatikan apakah hartanya Ibunda Khadijah itu kemudian menjadi lebih banyak dari sebelum dia menikah dengan Nabi? Tidak, jauh lebih berkurang ketika kemudian menikah dengan Nabi. Padahal kita sepakat Ibunda Khadijah termasuk wanita, Ibunda Khadijah termasuk wanita yang dijanjikan surga. Bahkan rumahnya dikatakan oleh Nabi, rumahnya terbuat dari permata, kemudian hening rumahnya. Hening rumahnya Ibunda Khadijah. Kenapa disebut dengan kata hening dan sepi? Untuk menggantikan keributan yang dirasakan oleh Ibunda Khadijah ketika dia membuka pintunya menjadi tempat para sahabat belajar. Saya kemarin tuh nyampaikan kajian pemenang hatinya Rasul. Siapa itu? Ibunda Khadijah. Saya akhirnya paham ketika membaca sirahnya, detail itu akhirnya paham. Masya Allah, pantas ya kalau Ibunda Khadijah itu sampai dicintai Nabi lebih besar daripada cinta beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha. Padahal bukan yang paling cantik Pak. Siapa yang cantik? Ibunda Zainab cantik. Ummu Salamah jangan dikira nggak cantik loh. Ummu Salamah itu cantik. Makanya sampai Ibunda Aisyah itu berkata, ketika aku mendengar Nabi akan menikahi Ummu Salamah, maka aku kemudian terbayang-bayang dengan kecantikan Ummu Salamah. Ya, Maria Qibtiyah cantik, tapi ternyata yang memenangkan hatinya Nabi itu siapa? Ibunda Khadijah. Makanya Ibunda Khadijah kalungnya saja pernah dibawa oleh salah satu putrinya, kalau nggak salah Ruqayyah atau Ummu Kulsum, terbawa, terlihat oleh Nabi. Nabi itu langsung meleleh air matanya hanya melihat kalungnya karena teringat dengan istrinya. Tapi apakah Ibunda Khadijah diganti oleh Allah hartanya di dunia? Enggak. Allah tidak ganti di dunia, tapi Allah mengganti di akhiratnya dengan pahala sempurna, dengan rumah yang paling megah untuk Ibunda Khadijah. Di situ kita paham, tidak semua ibadah akhirat itu dibayar kontan dengan balasan di dunia. Supaya kemudian apa? Jangan sedikit-sedikit kita menyalahkan ibadah kita. Karena secara tidak sadar kadang-kadang kita itu menyalahkan ibadah kita. Wah rugi nih, bangkrut kita, dagangan kita. Ini pasti gara-gara sholat malam kita ini kurang. Ini pasti kemudian sedekah kita kurang. Bahkan kadang-kadang ada orang yang kemudian kecopetan handphone saja, itu kemudian yang nyopet itu bisa nyalain orang yang kemudian menjadi korban. Saya itu pernah Pak, kehilangan handphone biasa, hilang, diambil di bis. Saya SMS, saya telepon masih nyambung, saya SMS Pak kembalikan Pak, saya perlu phonebooknya. Dijawabnya apa? Tidak apa-apa, ini karena kamu kurang sedekah, makanya saya ambil handphone. Oh, apa hubungannya?
saya terus mikir, apa saya kurang sedekah ya? Loh, apa hubungannya? Itu sudah takdir, hilang gitu loh. Tapi ternyata mainstreamnya masyarakat kita itu selalu kemudian, oh kalau dapat musibah itu gara-gara ibadahnya kurang, kalau kemudian berhasil itu pasti ibadahnya berhasil pula. Masya Allah. Kalau kita kemudian sudah salah mengartikan balasan, nah ini bahayanya. Makanya para sahabat itu paling khawatir kalau kemudian mereka itu mendapatkan balasan langsung dari ibadah yang mereka kerjakan. Mereka itu kan nangis kalau dapat dunia. Kenapa? Kami khawatir jangan-jangan balasan kami di akhiratnya sudah disegerakan oleh Allah di dunia, nanti di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Masya Allah. Kenapa mereka semacam itu? Karena hati mereka itu ngerti sepertiga dari kehidupan ikhlas itu apa? Menginginkan hanya untuk dunia tok. Kalaupun kita ditakdirkan oleh Allah gagal dalam urusan dunia, bukan karena urusan akhirat kita yang kurang, bukan, tapi memang takdirnya memang segitu. Allah itu bagi dunia itu tergantung Allah loh Pak, bukan tergantung kita. Mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Itu dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan, mangkana yuridul ajilah, barang siapa yang ingin kehidupan dunianya, ajjalna lahu fiha ma nasya, kami segerakan dunianya untuk mereka, ma nasya, yang kami kehendaki, liman nurid, bagi yang kami mau. Apakah semua orang yang kemudian ngikutin dunia dan berusaha 24 jam nyari dunia itu pasti berhasil? Belum tentu. Kalau memang Allah tidak menginginkannya. Kenapa? Ada kata-kata manasya lima nurid, bagi yang kami mau dan kami kehendaki. Kalau tidak dikehendaki ya sudah. Makanya ini jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa ya Ustadz saya punya teman ranking 30, padahal satu kelas 31, yang satu keluar sebelum pembagian rapot. Tapi ternyata hari ini kemudian dia lebih berhasil daripada saya, hartanya lebih banyak daripada kita. Ya itu memang pembagian dari Allah. Saya punya teman tidak tamat SMP Pak, tidak tamat SMP, tapi sekarang usahanya Masya Allah, punya rental AC, outdoor, punya jasa kemudian penyewaan. Apa itu? Apa yang namanya itu? Tenda untuk pernikahan, omsetnya Pak, itu puluhan miliar. Padahal kemudian tidak tamat SMP. Jangan kemudian setelah ini pulang nak, tidak usah tamat SMP nak. Tapi kenapa? Itulah yang dikatakan oleh Allah, manasya lima nurid, yang kami mau dan kami kehendaki. Kalau kita sudah mengerti bahwasanya dunia itu diatur oleh Allah, ya tidak perlu bagi kita merusak kehidupan akhirat hanya untuk mendapatkan dunia yang sudah dijamin oleh Allah. Duniamu ikhwan itu sudah diatur oleh Allah. Yang belum dijamin oleh Allah itu apa? Akhiratmu belum dijamin oleh Allah. Kenapa? Akhiratmu nanti disandarkan oleh Allah berdasarkan amal perbuatanmu. Ya kalau kita sudah ngerti bahwasanya dunia kita sudah dijamin oleh Allah, lalu ngapain kita meniatkan sholat kita untuk dunia sudah dijamin oleh Allah? Lalu ngapain kemudian ibadah kita niatkan untuk duniawi, untuk kemudian padahal itu sudah dijamin oleh Allah? Merusak sholat kita, merusak sedekah kita, sampai kita niatkan ibadah untuk cita rasa dunia. Padahal kata Syekh Utsaimin itu apa? Yang pertama yang menjadi benalu dalam kehidupan hati orang itu gagal untuk ikhlas, yaitu adalah ketika mereka itu meniatkan dunia ketika beribadah. Makanya Masya Allah, ini yang kita khawatirkan. Makanya sampai Nabi berkata, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu menjadi obsesi terbesar dalam kehidupan kami. Dunia kita sudah dijamin oleh Allah Pak. Sudahlah, nggak usah kemudian kita mengorbankan kehidupan akhirat kita hanya untuk dunia. Sampai kita melakukan ketaatan, sholat malam, sedekah, niatannya dunia terus. Masya Allah. Karena apa? Karena itu sudah dijamin oleh Allah. Kalaupun kamu tidak melakukannya, kalau memang Allah memberikan dunia itu melalui takdirnya, pasti kamu akan dapat. Ya kita tenang. Ayolah kita belajar tenang. Kayak tenangnya apa? Kayak tenangnya janin itu loh di dalam rahimnya seorang ibu. Janin itu tenang atau tidak tenang? Tenang. Kata Makhul rahimahullahu ta'ala, belajarlah tawakal itu sebagaimana janin ketika berada di dalam rahim. Belajarlah tawakal sebagaimana anak yang baru lahir. Dan belajarlah tawakal sebagaimana anak yang baru jalan. Kenapa Makhul itu berkata semacam itu? Ya iya. Coba kita pikirkan, kalau janin kemudian di dalam rahimnya seorang ibu, dari mana kemudian rezekinya janin? Rezekinya janin itu Masya Allah didatangkan oleh Allah dari jalur yang tidak pernah kita sangka. Dari mana? Siklus bulanan ibunya ditutup oleh Allah ketika dia hamil, ditutup oleh Allah siklus bulanannya. Lalu kemudian apa? Jadi saripati ngalir ke pada pusarnya, kemudian dicucup sama anaknya ketika di dalam rahimnya. Janin tenang atau tidak tenang? Tenang Pak. Ada nggak janin yang gelisah gitu? Tidak ada.
di USG sama dokter. Bu, ini kelihatannya janinnya gelisah, Bu, memikirkan hari ini dunianya. Janinnya mikir, nggak ada. Kenapa? Dia telah tenang karena kemudian sudah mendapatkan jaminan dari Allah. Kita belajar dari perkataan makhlul ini. Karena kadang-kadang yang namanya tuntutan dunia sudah kita belajar di taklim, nanti keluar itu lupa. Kenapa? Tuntutan dunia itu sering melelehkan kita. Tidak ada perkara yang paling cepat melupakan kita dalam urusan akhirat kecuali dunia. Kenapa? Dunia itu penipu yang paling ulung. Belajarlah kemudian ketika janin itu lahir, Allah alirkan kembali siklus bulanan ibunya. Dari mana kemudian bayi itu mendapatkan rezeki? Bayi itu mendapatkan rezeki dari jalur mana? Allah alirkan siklus bulanan, Allah tarik kemudian menjadi air susu di dada ibunya. Makanya tidak ada kan seorang wanita kalau dia tidak hamil ada yang mengeluarkan susu? Nggak ada. Khusus bagi wanita yang hamil dan wanita yang melahirkan itu ada susunya. Bayi ketika baru lahir nangis sebentar tok nangisnya. Listingkari makanihil jadid. Kenapa dia nangis? Karena mengingkari tempat yang baru. Dia mengingkari tempat yang baru. Nangis dia. Namanya bapaknya punya utang 500 juta, enggak peduli dia. Lihat martabak dia bilang, "Pah, martabak." Kenapa? Dia tidak mikir tentang itu. Kenapa? Dia yakin kepada apa yang telah diberikan oleh Allah. Itu yang kita harus pahami. Kenapa kita harus meyakinkan ini? Supaya kita paham, duniamu sudah dijamin oleh Allah. Tidak perlu kita merusak kehidupan akhirat kita dengan dunia. Karena apa? Banyak ibadah dengan cita rasa dunia yang merusak kehidupan akhirat. Ustadz, bagaimana kalau konteksnya ada ibadah-ibadah yang memang dijanjikan dengan pahala-pahala di dunia? Contohnya, ittabi'u bil haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra kama yanfi an-naru khabasal hadidi. Sebagaimana dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, sertailah hajimu dan umrahmu, yaitu dengan sertailah pekerjaanmu di dalam dengan haji dan umrah. Sesungguhnya haji dan umrah menghilangkan kefakiran sebagaimana api menghilangkan karat-karat besi. Bagaimana kalau kemudian kita beramal dengan itu? Maka Imam Ibnu Qudamah memiliki jawaban. Beliau berkata, apabila ada ibadah-ibadah khusus di mana memang disebutkan oleh Nabi bahwasanya ibadah itu bernilai dengan pahala dunia, maka wajib bagi orang yang beribadah tetap meniatkan untuk akhiratnya. Baru yang kedua, dia berharap untuk mendapatkan dunia itu kalau memang diberikan oleh Allah, dan tetap husnudzon kepada Allah walaupun dunia itu tidak dikasihkan kepadanya. Ya, jadi misalkan kita sedekah, ya, sudah kemudian dikasih 700 kali lipat. Allah memberikan itu, dan ingat 700 kali lipat itu Allah tidak pernah menceritakan harus di dunia. Dia kasihkan 700, dia kasihkan sedekah, dia harapannya 700 kali lipat. Ternyata baru sebentar dia sedekah, tiba-tiba dia mendapatkan mobil contohnya. Maka dia husnudzon, moga-moga itu merupakan bagian dari kebaikan. Tetapi yang dia inginkan, ya Allah, bukan hadiah mobil ini yang aku inginkan, ya Allah, tapi pahala di sisimu yang lebih aku cintai di akhirat, yang lebih aku senangi daripada balasan di dunia. Itu kata Imam Ibnu Qudamah. Jadi kalau kemudian kita beramal, kita kemudian habis puasa, kok tiba-tiba ada yang ngasih kita kebuli, ya Allah, sebenarnya puasa saya bukan karena kebuli ini, tapi memang untuk urusan akhiratmu, dan kebuli ini aku senang dan merupakan bagian kebaikan yang disegerakan kepadaku sebelum kebaikan nanti di akhirat. Karena yang kita khawatirkan surat Hud 15 dan 16. Makanya Masya Allah, orang itu tidak akan pernah disebut paham sunnah sampai satu, mengikhlaskan. Dan ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah yang pertama, dia menghilangkan keinginan duniawi atas ibadah yang dia kerjakan. Yang kedua, ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu yang kedua adalah bagaimana seseorang yang kemudian ikhlas, ya, dia betul-betul kemudian tidak menginginkan puja dan puji manusia. Tidak ada yang dia inginkan kecuali adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada di dalam hatinya itu keinginan untuk kemudian mendapatkan pujian. Dan orang-orang yang kemudian ikhlas itu adalah orang-orang yang mereka itu memiliki spesifikasi. Bagaimana orang yang ikhlas yang tidak mengharapkan pujian? Setidaknya ada 3 sifat yang dimiliki oleh orang yang betul-betul ikhlas. Yang pertama apa? Yaitu adalah kitmanul hasanati. Yaitu yang pertama adalah dia menyembunyikan kebaikan yang dia kerjakan. Itu orang yang ikhlas, yang tidak mengharapkan pujian dan tidak mengharapkan
sanjungan dari manusia. Dia menyembunyikan kebaikan yang dia kerjakan. Orang Pak dan Ibu, orang yang ikhlas, mereka itu memiliki gudang rahasia. Di mana gudang rahasia itu tempat dia menaruh ibadah-ibadahnya tidak diketahui oleh manusia. Kenapa? Orang yang ikhlas, amalan tersembunyinya lebih banyak daripada amalan yang nampak. Itu orang yang ikhlas. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita berkaca dalam cermin kehidupan kita, saya ini tuh ikhlas atau tidak? Ya dijawab saja, kamu sudah berapa banyak amalan yang sudah kamu sembunyikan dari mata manusia. Karena apa? Para salaf itu terkenal menyembunyikan amal. Makanya sampai Salamah bin Dinar itu berkata, uktumu hasanataka asyaddu min sayyi'atika. Tutup amal kebaikanmu sebagaimana kamu nutup amal keburukanmu. Makanya Masya Allah, mereka itu ketakutan betul ketika mereka itu melakukan amal, dan mereka tutupin itu. Bahkan dalam sholat mereka, dalam sholat sunnah mereka, dalam puasa sunnah mereka, dalam semua ibadah mereka itu mereka tutup-tutupin. Kenapa? Itulah sikap yang tumbuh secara alami kalau orang itu ikhlas. Makanya Masya Allah, lihat aja Nabi. Nabi itu kenapa kemudian beliau itu sholat sunnahnya di rumah? Ya untuk mengajarkan para sahabat untuk ikhlas. Makanya kemudian Nabi itu apa? Mengatakan la sholata illa fil baiti. As-sholatu fil baiti illal maktubah. Sholat itu di rumah kecuali sholat wajib. Kenapa sih sholat sunnah kita ini kemudian dihikmahkan, disunahkan untuk kemudian di rumah? Supaya menghindari mata manusia, supaya tidak melihat kamu itu selalu sholat sunnah di masjid. Makanya Masya Allah, sampai kemudian kita mendapati kisah yang luar biasa. Ada kisah dari Dawud bin Hindun. Dawud bin Hindun itu puasa 40 tahun sunnah, tapi keluarganya tidak ada yang tahu kalau dia itu puasa sunnah. Bagaimana itu kok bisa terjadi? Itu kebangetan banget istrinya itu, kalau suaminya puasa tidak ngerti. Bukan begitu. Dawud bin Hindun sampai menyembunyikan puasanya, itu sampai istrinya pun tidak tahu kalau dia itu puasa. Apa yang dilakukan oleh Dawud bin Hindun? Lihat bagaimana gudang rahasianya Dawud bin Hindun. Dawud bin Hindun itu kalau kemudian dia pergi, dia pedagang di pasar. Maka setiap pagi sang istri menyediakan makanan, sarapan. Dibawa sarapan itu dibungkus oleh Dawud bin Hindun, dibawa ke pasar. Keluarganya menyangka Dawud bin Hindun sarapannya di pasar. Di tengah perjalanan, apa yang dilakukan oleh Dawud bin Hindun? Dawud bin Hindun kemudian menyerahkan masakan itu kepada fakir miskin yang ada di pinggir jalan. Sampai ada fakir miskin yang mendapatkan sarapan dari Dawud bin Hindun 40 tahun. Diserahkan, kemudian dia pergi ke pasar. Kemudian orang di pasar menyangka kalau mereka ngajak, ayo makan sarapan. Dawud bin Hindun kemudian hanya tersenyum. Orang menyangka bahwasanya Dawud bin Hindun itu sudah sarapan di rumah. Lalu kemudian ketika sore, apa yang dilakukan Dawud? Sebelum sore, sebelum pulang habis sholat asar, Dawud bin Hindun kemudian persiapan untuk pulang, dia beli makanan di pasar. Dia bawa pulang. Kemudian orang kemudian di rumahnya itu berpikir, oh Dawud bin Hindun tidak puasa, itu nyatanya dia beli makanan. Kemudian makanan itu dibeli di pasar, kemudian ternyata hanya dibungkus stok. Kemudian dibawa pulang ke rumah untuk dimakan bersama keluarganya ketika maghrib baru dimakan. Dan tidak ada yang tahu itu selama 40 tahun. Kapan diketahuinya? Setelah meninggal dunia, ketika orang yang di pasar sama orang yang di keluarga itu menceritakan, barulah mereka tahu ternyata Dawud bin Hindun puasa 40 tahun. Gudang rahasianya tertutup rapi, tidak ada yang tahu. Orang kalau kemudian mengatakan, saya orang yang sudah belajar sunnah, pertanyaannya, kamu sudah punya gudang rahasia amal belum? Karena apa? Allah itu paling senang kalau kemudian hambanya menyembunyikan amalnya. Itu paling Allah senang. Kenapa? Allah tidak suka ketika ada seorang hamba menukarkan ibadahnya untuk mata manusia, maka Allah kurangi pahalanya. Tapi ketika seorang pedagang dari seorang mukmin, ketika dia beramal hanya dia tujukan kepada Allah dan hanya Allah yang tahu, semakin sedikit mata yang tahu, semakin Allah itu senang dengan ibadah tersebut. Makanya Masya Allah, sampai Abdullah bin Mubarak itu kalau kemudian puasa sunnah, lalu kemudian ternyata ketika beliau puasa sunnah ditanya sama orang, kemudian ditawari makanan atau minuman, beliau rela untuk membatalkan puasanya. Kenapa? Karena saya khawatir ketika saya menjawab puasa, saya ini keberatan untuk menjaga niat selama sisa hari yang saya lewati. Padahal Abdullah bin Mubarak, Pak, Abdullah bin Mubarak itu, padahal kita ngerti di dalam kitab Nahnu min Akhlaqis Salaf itu diterangkan Abdullah bin Mubarak itu
Pernah ada seorang tabi'in yang penasaran dengan Abdullah bin Mubarak. Kenapa Abdullah bin Mubarak menjadi orang yang paling diutamakan di antara kita? Sampai kemudian akhirnya terungkap rahasia bagaimana para tabi'in itu menghormati Abdullah bin Mubarak. Yaitu ketika dalam perjalanan, lalu kemudian ketika orang itu menghidupkan api unggun, Abdullah bin Mubarak masih kelihatan sama orang yang kemudian ingin tahu apa keutamaan Abdullah bin Mubarak. Allah menakdirkan untuk memberikan jawaban kepada wali-walinya. Allah matikan api unggun itu. Ketika mati api unggun itu, maka orang tadi tidak melihat Abdullah bin Mubarak ketika dalam keadaan gelap. Bergegas dia langsung kemudian berusaha sambil meraba-raba mendekati tempat duduknya Abdullah bin Mubarak. Yang lainnya berusaha untuk menghidupkan api unggun itu. Ketika api unggun kemudian sudah mulai dihidupkan, barulah kemudian tadi orang yang penasaran dengan Abdullah bin Mubarak mendapati Abdullah bin Mubarak ketika mendapati api unggun itu hidup, berusaha untuk mengeringkan air mata yang ada di matanya dan jenggotnya basah dengan tetesan air mata. Dan ketika api itu hidup, Abdullah bin Mubarak tidak ingin kelihatan bahwasanya dia habis menangis. Tapi saking banyaknya air mata yang membasahi jenggotnya, usaha dia itu masih kelihatan tetesan air mata yang membasahi jenggotnya. Insya Allah. Padahal kita sepakat ya, jenggotnya Abdullah bin Mubarak itu bukan 1 dan 2, tebal. Makanya kemudian luar biasa Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak kalau puasa, maka dia katakan oleh para ulama, dia rela untuk membatalkan puasanya. Kenapa? Dia khawatir bagaimana menjaga hatinya di dalam menyelesaikan sisa harinya. Saking ingin menyembunyikan, bukan berarti kita nanti kemudian langsung membatalkan, gini, enggak. Tapi saking kita mengambil pelajaran, saking semangatnya besar Abdullah bin Mubarak itu menjaga hatinya. Padahal menjaga hati itu susah atau tidak? Susah banget. Kita sepakat deh, apa yang disampaikan oleh Abdullah Tusturi, tidak ada perkara yang paling berat kecuali adalah menjaga hati. Mau kita kalau puasa sunnah aja kadang-kadang Masya Allah menjaga hatinya itu susah atau tidak? Susah. Bukan puasanya, puasanya gampang Insya Allah. Kita malamnya ikhlas, paginya ikhlas, duhanya ikhlas. Nanti ketika waktu makan, bukan pengen makan, pengen ditanya. Akhi, Karim, ya, kok enggak makan? Shaim. Makanya setelah kemudian kita mengatakan puasa, Masya Allah. Kemudian terkadang untuk menjaga hati itu kan susah atau tidak? Susah. Kenapa? Karena kalau antum tidak ditanya, antum sedih. Kok tidak ada yang nanya ya? Kalau tidak ada yang nanya berarti nggak ngerti kalau saya lagi puasa. Masya Allah. Kenapa saya sampaikan contoh ini? Ini sering terjadi, menimpa kita, menimpa kepada siapapun. Kenapa? Ternyata menjaga hati itu susah. Makanya para sahabat, kalau Bapak membaca tentang bagaimana para sahabat itu menjaga amal, sampai-sampai kalau mereka itu membaca Quran saja, supaya tidak kelihatan, mereka itu seakan-akan pura-pura membaca yang lain. Sampai membaca Quran. Sampai-sampai dikisahkan Hasan al-Basri, kalau kemudian sedang membaca Quran, tiba-tiba ada orang yang datang, maka beliau pura-pura tidur begini. Pura-pura tidur untuk menutupi, tapi orang sudah kelihatan bahwasanya dia sedang membaca Quran. Kenapa? Mereka ngerti betul bahwasanya orang yang ikhlas itu apa? Mereka itu harus untuk memiliki gudang rahasia yang mereka nanti banggakan di hadapan Allah ya? Makanya Masya Allah kita ngelihat sampai kemudian Imam Mawardi, tahu Imam Mawardi itu hati-hati betul memikirkan tentang amalan itu, sampai hati-hati. Saking beliau itu betul-betul menjaga bagaimana kondisi hatinya. Imam Mawardi, ulama besar yang mengarang kitab An-Nukat wal Uyun, kemudian yang mengarang tentang Al-Ahkam As-Sultaniyah. Tahu gak kita? Imam Mawardi ketika kemudian beliau sakit, beliau itu panggil sahabatnya. Dia ngomong kepada sahabatnya. Aku ini menyusun banyak buku. Dan buku-buku itu aku tulis, aku ngerasa belum ikhlas. Aku tidak berani untuk kemudian menyebarkan buku itu. Kenapa? Sesuatu yang datang dari yang tidak ikhlas itu tidak akan pernah menembus hati. Tapi aku khawatir umat ini tidak ngerti ilmu yang aku ketahui, supaya aku pingin supaya itu mereka itu ngerti ilmu yang aku sampaikan karena datang dari Nabi. Tapi aku mendapati diriku berkecamuk perang antara ikhlas dan tidak ikhlas. Tahu tidak apa yang kemudian diminta oleh Imam Mawardi? Nanti kalau sakitku semakin berat, tolong datang ke sini ya. Kemudian kamu letakkan tanganmu di atas telapak tanganku. Kalau aku genggam tanganmu, berarti aku mendapati hatiku tidak ikhlas. Kamu pergi, ini kunci rumahku. Kamu pergi ke sana, kamu bakar semua kitabku itu.
tanpa ada yang kamu sisakan. Kenapa? Sesuatu yang tidak ikhlas itu tidak membawa faedah untuk umat. Masya Allah. Tapi kalau kamu mendapati aku tidak menggenggam tanganmu, maka pergilah kamu, sebarkan ilmu itu, sampaikan ilmu itu, supaya kemudian ilmu itu bermanfaat bagi manusia. Masya Allah. Tidak selang beberapa lama, kemudian Imam Mawardi dalam keadaan semakin berat sakitnya. Apa yang terjadi? Kemudian sahabatnya itu datang, meletakkan tangannya di atas tangan Imam Mawardi, dan sampai Imam Mawardi nazak dalam sakaratul mautnya, meninggal dunia. Maka Imam Mawardi tidak menggenggam tangan sahabatnya, yang menunjukkan apa? Imam Mawardi sudah mendapati sedikit, secacah titik keikhlasan. Pergilah sahabatnya, kemudian akhirnya bukunya itu sampai bermanfaat hingga hari ini, Pak. Sampai orang kafir itu banyak mengambil. Fondasi kenegaraan, tata negara itu salah satunya dari apa yang ditulis oleh Imam Mawardi rahimahullah ta'ala. Itu loh keikhlasan, punya gudang rahasia. Makanya Masya Allah, bukan berarti nanti kalau kita sudah kayak gini, bukan berarti kemudian kita bohong hanya untuk menyembunyikan amal. Itu juga tidak boleh. Boleh nggak kita kemudian berbohong untuk menyembunyikan amal? Puasa ya? Enggak boleh juga. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ternyata bahwasanya ketika kita ngomong puasa, maka pastikan bahwasanya menjaga hati kita itu sangat susah. Hati manusia itu apa sih, Pak? Gelas-gelas kaca. Cepat pecah kita. Makanya Masya Allah, ini juga yang ingin saya sampaikan. Kalau kita memuji orang, tolong deh jangan puji orang itu di hadapannya langsung. Kenapa? Hatinya itu hati gelas-gelas kaca yang mudah pecah. Tidak usah dipuji orang di depannya langsung. Tidak ada sunnahnya itu muji-muji orang di depannya langsung. Nabi pernah memuji beberapa sahabat, disebutkan oleh Salim Id Al-Hilali. Boleh nggak kita memuji? Boleh. Salah satunya adalah sahabat yang pernah dipuji oleh Nabi itu siapa? Ubay bin Ka'ab. Tapi Nabi itu tidak membiasakan untuk memuji orang. Kalaupun kita terpaksa untuk memuji orang, maka pujilah orang itu di belakangnya, itu lebih selamat. Makanya sampai kan kalau kemudian di dalam sunnah itu apa? Kalau kita ngelihat orang yang sering memuji itu apa sunnahnya? Idza ra'aitumul maddahina fahsu fi wujuhihim at-turab. Kalau kamu ngelihat orang yang suka memuji, taburkan itu di wajahnya itu apa? Tanah. Bukan berarti kita bawa tanah loh ya. Kita mau belajar bawa buku, bawa pensil, bawa tanah. Kenapa bawa tanah? Oh, kamu nggak ngerti, banyak yang memuji saya. Tapi itu kemudian menunjukkan bahwa saya memuji itu tidak usah di depannya langsung. Sama nih dengan ibu-ibu. Antara ibu-ibu dan ibu-ibu tidak usah memuji. Masya Allah ya, dulu nggak pakai jilbab tuh kelihatannya gimana gitu. Kalau pakai jilbab, Masya Allah pantas banget. Waduh, pulang-pulang apa yang dilihat? Kaca. Kenapa? Dia kemudian merasa senang. Sudahlah, pujilah orang itu di belakangnya. Kenapa? Kita ini hatinya hati gelas kaca. Makanya ketika hati kita gelas kaca, jangan lempar hatinya orang dengan pujian. Karena pujian itu ibarat batu yang memecahkan sebuah hati terbuat dari kaca, maka kemudian berantakan. Makanya Masya Allah, yang pertama hati orang yang ikhlas itu apa? Hati orang yang ikhlas adalah mereka menyembunyikan amal yang mereka lakukan. Ya, pertanyaan kita, sudah berapa besar kita punya gudang rahasia? Puasa sunnahmu, dzikirmu. Makanya Masya Allah, itu kemudian Allah lebih sukai ketika kemudian kita menyembunyikan. Tentunya tidak semua ibadah itu mampu disembunyikan. Ada nggak ibadah-ibadah yang kemudian tidak bisa disembunyikan? Ada. Contohnya apa? Sholat berjamaah tidak bisa disembunyikan. Adzan tidak bisa disembunyikan. Kemana kamu sholat berjamaah? Oh, nggak sholat berjamaah, saya sholat di masjid di bagian kamar yang tidak kamu ketahui. Tidak bisa. Ya, itu adzan harus kelihatan, haji harus kelihatan, memang harus kelihatan. Lupa kok nggak naik pesawat ini, tidak mau, itu ada tetangga saya lebih rela kemudian naik pesawat berikutnya. Tidak usah gitu. Ada ibadah-ibadah yang memang harus kelihatan. Kalau memang harus kelihatan, maka bagaimana kita mengupayakan supaya kita tetap mengikhlaskan perbuatan itu semata-mata karena Allah. Baca deh kitabnya Syekh Ahmad Farid ketika beliau menjelaskan tentang masalah bagaimana para ulama ketika mereka itu menyembunyikan amal, yaitu adalah mereka yang selalu dalam keadaan sama antara dipuji ataupun dicela. Ya, dia sama kedudukannya, tidak pernah berubah. Dipuji dia tetap sama, dicela pun tetap sama. Kayak Khalid bin Walid, dipuji menjadi komandan, dia tetap berperang fisabilillah. Ketika dipecat, beliau pun tetap berperang, bukan kemudian marah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu singkat, sebenarnya penjelasannya panjang. Yang ketiga,
hati yang ikhlas itu bagaimana untuk mengerti, karena kita kan pingin untuk ngerti hati saya ini udah ikhlas atau belum. Yang ketiga, batinmu lebih baik daripada zahirmu. Artinya apa? Artinya kamu ketika menghindari dosa, walaupun tidak ada orang yang melihatmu, kamu tetap ingin supaya kamu itu terhindar dari dosa. Ya, karena banyak orang yang menghindari dosa itu karena bukan karena Allah, tapi karena orang. Ada orang yang kemudian tidak melakukan ini. Kenapa? Karena temannya ikhwan, satu pengajian ikut sama dia. Kenapa tidak melakukan itu? Karena ada ustadznya. Kenapa tidak melakukan itu? Ya karena ada sahabatnya. Dia meninggalkan dosa itu bukan karena Allah, tapi dia meninggalkan dosa karena pandangan manusia. Itu namanya batinnya rusak. Kenapa? Karena dia menyembunyikan apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Orang yang ikhlas adalah batinnya itu lebih baik daripada zahirnya. Artinya ketika tidak ada mata yang memandang, tidak ada orang yang memperhatikan, dia tetap menjaga dirinya dari dosa itu walaupun tidak ada orang yang melihat atas apa yang dia kerjakan. Makanya di antara perkara yang bisa menggugurkan pahala kebaikan itu apa? Orang yang mereka solih di hadapan manusia tetapi menjadi orang yang rusak ketika tidak ada manusia. Masya Allah, kita berlindung diri dari sifat semacam ini. Orang itu batinnya rusak walaupun dohirnya baik. Saya sering katakan, berapa banyak orang yang dohirnya, Masya Allah, bagaikan kemudian emas yang harganya mahal, dohirnya. Tapi ternyata batinnya tidak lebih dari sepotong besi yang tidak ada harganya. Ini kisah nyata ini. Ada seorang ikhwan, sudah lama ngaji. Kita sampaikan ini karena kita juga sertakan doa untuk beliau. Ini ikhwannya sudah sering ngaji. Sampai satu waktu, saya kemudian mendapati beliau dan istrinya ingin datang ke rumah. Saya bilang, ketemu aja pas kajian aja Bapak. Udah bisa Ustaz, ini sudah mendesak banget. Ya sudah, ayo kita ketemu. Kalau memang diperlukan, saya perlu di rumah di atas jam 9 malam. Gak apa-apa, khair, insya Allah Ustaz. Ini Pak orangnya, Masya Allah, suami dan istri rajin, aktif dalam kajian. Datang ke rumah. Apa yang terjadi? Kemudian dia itu menyampaikan bahwasanya dia pernah melakukan tindakan dosa besar yang dia kerjakan. Ketika disebutkan dosa itu, saya tidak percaya betul. Saya seakan-akan tersambar dengan petir di siang hari bolong. Saya berkata, loh antum yakin Bapak kerjakan itu? Iya Ustaz. Betul-betul antum kerjakan? Iya. Betul-betul terjadi? Iya. Secara definisinya betul-betul itu? Iya. Saya lalu berkata kepada beliau, maaf, bukankah Bapak adalah orang yang saya lihat orang yang sudah kajian lama, penampilannya juga sudah bukan penampilan orang biasa dan lain sebagainya. Tahu jawaban apa yang beliau sampaikan? Masalahnya begini Ustaz, satu waktu ketika saya ditugaskan oleh kantor, yaitu kemudian pergi ke luar negeri untuk mengerjakan satu tugas dari kantor kami. Ada perempuan yang dari dulu itu memang dia mencoba untuk menarik perhatian dari saya. Perempuan ini menarik perhatian dari saya, tapi selalu gagal. Sampai akhirnya ditakdirkan oleh kantor, saya satu tim dengan perempuan itu. Satu tim dengan perempuan itu. Maka kami berangkat ke luar negeri. Maka ketika saya menyadari bahwa saya ternyata tidak ada teman taklim, nggak ada kan teman-teman saya yang biasanya ngerja bareng-bareng ke kajian, saya merasa bebas, sebebas-bebasnya, saya seakan-akan merdeka. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi, Masya Allah. Disitulah kita melihat apa yang menyebabkan semacam itu. Itulah banyak tipe yang kadang-kadang kita tidak sadari. Orang itu meninggalkan dosa bukan karena Allah, tapi meninggalkan dosa karena manusia. Kenapa kamu nggak melakukan itu? Karena kita melihat itu ada sahabat saya di situ. Orang yang ikhlas bukan orang yang semacam itu, tapi orang yang ikhlas yang batinnya itu betul-betul kemudian lebih baik daripada zahirnya. Antum tahu nggak? Ada dosa itu kan macam-macam. Ada dosa besar yang tidak membawa keburukan bagi amal kebaikan. Ada dosa yang merusak. Ada dosa yang menjadi rayap menghancurkan amal kebaikan. Contohnya apa dosa-dosa besar yang menghancurkan amal kebaikan? Syirik, perbuatan kemunafikan, dan salah satunya adalah orang yang batinnya lebih baik daripada zahirnya.
Semoga kita terhindar dari dosa ini. Rasulullah SAW berkata dalam riwayat Tirmidzi, nanti datang pada waktu hari kiamat, orang itu kemudian membawa pahala sholatnya, membawa pahala sedekahnya sebesar gunung Tihamah, sebesar gunung Tihamah, gunung yang sangat besar yang di luar kota Madinah. Fayaj'alallahu haba'an mansura. Dalam waktu yang sekejap, gunung Tihamah yang terdiri dari amal perbuatan yang dia kerjakan, fayaj'alallahu dijadikan oleh Allah haba, debu yang kering, mansura yang berterbangan tidak ada sisanya. Ada salah satu sahabat yang bernama Thauban, itu kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, hatta lanakuna minhum. Ya Nabi, tolong ya Rasulullah, terangkan kepada kami sifat orang itu supaya kami tidak termasuk orang kayak gitu. Perhatikan jawaban Nabi. Yusalluna kama tusallun, yasumuna kama tasumun, wa yatasaddaqun kama tatasaddaqun, illa annahum idza khallu bimaharimillah intahuha. Rasulullah SAW bersabda, orangnya itu persis kayak kalian. Kalau kalian sholat, mereka sholat. Kalau kalian puasa, mereka puasa. Kalau kalian sedekah, mereka sedekah. Kecuali idza khallu, kalau mereka lagi sendirian, bimaharimillah, sendirian, lalu di sekitarnya ada perkara-perkara yang haram, intahuha, ketika dia celinguk ke kanan ke kiri tidak ada orang, dia terjang larangan-larangan Allah. Ketika dia merasa tidak ada orang yang memperhatikan dia, itu loh orang yang nanti dijadikan oleh Allah amalannya bagaikan debu yang berterbangan. Makanya kemudian para ulama mengatakan apa? Hati-hati terhadap ibadah, di mana salah satu ibadah bisa menghancurkan amal kebaikan. Orang yang sembunyi-sembunyi ketika melakukan dosa, padahal ketika di hadapan orang, maka orang itu melihatnya sebagai orang